Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin Andriadi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang awal mula adanya komputer. Pada awal abad ke-21, teknologi informasi dan komputer telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Teknologi ini pada prinsipnya untuk melayani kebutuhan informasi secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Lalu, siapa sebenarnya penemu gagasan tentang hal tersebut? Ya, Charles Babbage. Pria kelahiran 26 Desember 1792 ini adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analytical. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti seletral juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan, sehingga Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik sehingga dapat mengurangi kesalahan penghitung yang sering dilakukan manusia. Saat itu Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh ketiga temannya, yaitu Will Schwarzschild, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang ditulisnya kepada masyarakat astronomi kerajaan berjudul Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical, yang artinya catatan mengenai penerapan mesin bagi penghitungan tabel astronomis dan matematis, tertanggal pada 14 Juni 1822. Sejarah komputer diawali ketika penemu Inggris Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang yang diberinya nama mesin analitis pada pokoknya mampu melaksanakan apa saja yang bisa dilakukan kalkulator modern, meski tidak sama cepat-cepatnya, karena mesin analis bukanlah dirancang untuk bertenaga listrik. Sayangnya, berhubungan teknologi abad ke-19 jumlahnya belum cukup maju, Babbage tidak sanggup merampungkan konstruksi mesin analis itu. Selain memang tidak bisa memerlukan waktu dan biaya besar, sesudah matinya, gagasan yang begitu cemerlang nyaris dilupakan orang. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, nomor urut 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cikal bakal komputer. Cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Integrated circuit atau yang biasa disebut sebagai chip saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan industri elektronika di dunia, mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan berbagai barang elektronik lainnya. Fleksibel, beberapa komponen elektronika dasar seperti dioda dan transistor dibuat dari bahan semikonduktor. Semikonduktor secara sederhana berarti bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor atau penghantar arus listrik, dan dapat pula bertindak sebagai isolator atau penghambat arus listrik, tergantung pada kondisi yang dialaminya. Dengan meningkatnya kekomplekan fungsi alat elektronik, maka semakin kompleks pula rangkaian komponen elektronika di dalamnya. Dan terlebih lagi, jika mempertimbangkan ukuran dari alat elektronik tersebut, maka hal itu akan sangat sulit untuk mengimplementasikannya. Kemudian, sejarah penemuan integrated circuit. Pada tahun 1958, seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Kemudian terciptalah chip yang pertama, meskipun masih dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Kemudian beberapa hal yang cukup penting dalam sebuah integrated circuit ini atau IC adalah ukuran dan daya listrik yang dibutuhkan sebuah IC untuk berfungsi dengan baik. Gordon Moore atau CEO founder perusahaan Intel
pada tahun 1965 memperkirakan bahwa jumlah transistor yang terdapat dalam sebuah IC akan bertambah 2 kali setiap 18 bulan sekali. Kecenderungan peningkatan jumlah transistor ini telah terbukti setelah sekian lama dan diperkirakan akan terus berlanjut. Sebagai contoh perkembangan IC, sebuah 64-bit DRAM yang pertama kali di pasaran pada tahun 1994 terdiri dari 3 juta transistor, dan mikroprosesor Intel Pentium 4 terdiri dari 42 transistor dan kira-kira terdapat 28 IC di dalamnya. Bahan semikonduktor yang digunakan dalam pembuatan IC adalah silikon. Proses pembuatan IC sendiri terdiri dari ratusan step. Meskipun proses pembuatan hingga siap untuk digunakan sangatlah rumit, namun keuntungan yang didapatkan dari fleksibilitas sebuah IC dibandingkan dengan jika tidak menggunakan IC. Belum genap setengah abad dari pertama kali diproduksi, IC telah berperan penting dalam peradaban manusia, seperti komputer misalnya, yang proses utamanya dikontrol oleh ratusan IC. Komputer merupakan hal penting dalam mendukung perkembangan teknologi lainnya. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan perkembangan teknologi terjadi begitu pesatnya, yang akhirnya membawa kemudahan bagi umat manusia. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dila Syafitri, Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 2. Saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan komputer era sebelum tahun 1940. Yang pertama yaitu abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi oleh orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah namanya menjadi Shipua. Alat memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitungkan transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Selanjutnya, kalkulator roda numerik 1. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 sampai 1662, yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak digit. Alat ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Selanjutnya, kalkulator roda numerik 2. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716 memperbaiki Pascalian dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan, sama seperti pendahulunya. Alat mekanik ini sebagai dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Dan selanjutnya, kalkulator mekanik. Carl Xaver Thomas di Kalmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Kolmar Arithmatomer mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Kolmar membantu membangun era komputasi mekanika. Sedikit tentang perkembangan komputer era setelah tahun 1940. Adapun generasi komputer pertama pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan komputer. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang digunakan Colossus
yang berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini juga dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah elektronik numerical, integrator, and computer yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer ini dirancang oleh John Presper Edgar pada tahun 1919 sampai 1995 dan John W. Moseley pada tahun 1907 sampai dengan 1980. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode binar yang berbeda, disebut dengan bahasa mesin atau machine language. Adapun generasi komputer kedua, pada awal tahun 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Baik, langsung saja materi selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengguguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Materi selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large scale integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan juga kehandalan komputer. Chip Intel 404 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau central processing unit memori dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam.
Materi selanjutnya yaitu sejarah komputer dari masa ke masa. IBM bisa bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse. Pada masa sekarang kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU. Seiring dengan menjamurnya penggunaan golongan komputer generasi keempat, komputer di tempat kerja, cara-cara baru untuk menggali potensi terus dikembangkan. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas dengan menggunakan perkabelan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram, Prodi Ekonomi Syariah 6. Langsung saja, komputer generasi kelima sampai sekarang. Memodifikasikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi halaman 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey, halaman menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan. Halaman dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Sejarah komputer dari masa ke masa. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dari teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model von Neumann. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkoordinator yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Kesimpulan. 1. Definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut data yang lain dirumuskan. Kata komputer semula digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmetika. 2. Cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. 3. Perkembangan komputer era awal sampai sekarang. Ada beberapa generasi, yaitu komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan komputer generasi kelima sampai sekarang. Terima kasih.